Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Sanasya Syarafina, merupakan mahasiswi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Aku angkatan tahun 2023 dengan NIM 400403236300047. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai instalasi MATLAB dan dasar Simulink secara sederhana, dan outline dari video kali ini ada mencakup penjelasan singkat tentang MATLAB, ya apa itu MATLAB, terus juga Simulink serta konsep modeling dan simulations, dan juga kita akan bicara mengenai Laplace transformation dan transfer function. Juga kita bicara mengenai permodelan sistem mekanik, elektrik, dan juga hidrolik. Kita bicara mengenai pengenalan sistem kontrol dengan diagram blok, mencakup closed loop dan juga open loop. Juga kita bicara mengenai dasar Simulink dengan blok-blok sederhana seperti sources block, sync blocks, math library, terus matrices, user defined functions, juga lookup tables, MUX dan DMUX, dan bus, selector and switches, juga logic operations, subsystem, dan using M files. Masuk ke materi pertama, itu ada MATLAB. MATLAB atau Matrix Laboratory adalah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk perhitungan numerik, permodelan, simulasi, dan analisis data. Nama MATLAB berasal dari Matrix Laboratory karena program ini berfokus pada operasi matriks dan pemrosesan data matematis. MATLAB sering digunakan di bidang teknik, sains, dan penelitian untuk membuat grafik, simulasi sistem, serta pemrograman algoritma secara efisien dan interaktif. MATLAB berfungsi sebagai alat bantu utama untuk analisis, simulasi, dan perencanaan sistem listrik dan elektronik. Beberapa fungsinya meliputi yang pertama, simulasi sistem listrik, yaitu seperti motor listrik, rangkaian daya, sistem kontrol menggunakan Simulink, yang akan kita breakdown lebih lanjut di video kali ini. Yang kedua itu ada analisis dan sistem untuk memproses sinyal analog maupun digital, misalnya dalam komunikasi dan kendali. Terus yang ketiga ada perancangan kontrol otomatis, termasuk penerapan kontrol PID, state space, dan feedback system. Yang keempat ada permodelan dan optimasi, membantu merancang sistem tenaga atau elektronika daya agar lebih efisien. Dan yang terakhir itu ada visualisasi data, menampilkan hasil analisis dalam bentuk grafik dan plot yang mudah dipahami. Selanjutnya kita bicara mengenai Simulink. Simulink itu bagian dari MATLAB yang digunakan untuk memodelkan, mensimulasikan, dan menganalisis sistem dinamis secara grafis. Konsep dasarnya adalah menggunakan blok diagram untuk merepresentasikan komponen sistem seperti sumber sinyal, penguat, sensor, atau motor. Setiap blok memiliki fungsi tertentu, misalnya penjumlahan, integrasi, atau pengali, dan blok-blok tersebut dihubungkan dengan garis aliran sinyal panah itu untuk menunjukkan alur data atau energi di dalam sistem. Dengan Simulink, pengguna dapat melihat respon sistem secara waktu nyata atau real time, in time domain, mengubah parameter dengan mudah, serta menguji performa sistem, kontrol, elektronika daya, dan sistem mekanik elektrik tanpa perlu membuat perangkat fisik. Jadi bahasanya membuat permodelan. Sebelum membuat sesuatu atau sebelum membuat alat, kita butuh yang namanya permodelan dulu. Jadi permodelan ini dilakukan di Simulink. Secara sederhana, Simulink memungkinkan engineer untuk membangun dan menguji model sistem teknik secara visual dan interaktif sebelum diterapkan ke dunia nyata. Selanjutnya ada konsep modeling dan simulation. Apa sih modeling itu? Modeling adalah proses mewakili sistem nyata dalam bentuk matematis atau blok diagram, misalnya model motor DC, sistem kontrol suhu, atau rangkaian listrik. Model ini menggambarkan hubungan antara komponen seperti tegangan, arus, torsi, atau kecepatan dalam menggunakan persamaan dan function. Simulasi adalah proses menjalankan model tersebut secara virtual untuk melihat bagaimana sistem bereaksi terhadap berbagai kondisi input atau perubahan parameter. Dengan simulasi, kita dapat menguji, memprediksi, dan memvalidasi kinerja sistem sebelum diterapkan di dunia nyata. Jadi ketika kita sudah membuat model, ketika misal kita mau buat yang namanya motor DC misalnya. Motor DC itu kita buat dulu dalam bentuk model ya, itu dibuatnya dari Simulink. Kita buat Simulink itu mencakup dengan induktor, resistor, dan blok-blok lainnya. Juga dari blok source block sudah menjadi satu kesatuan Simulink, kita buat dia menjadi satu model
DC motor. Nah dari situ, dari kita udah punya modelnya tersebut, kita bisa mensimulasikannya untuk mengecek apakah ada kecacatan, keeroran dari model yang telah kita buat dengan real time gitu. Jadi sebelum kita buat suatu barang atau kita buat suatu alat, kita harus mensimulasikannya dulu, memodelkannya dulu supaya kita tahu apakah ada kecacatan dalam alat tersebut. Selanjutnya kita bicara mengenai transformasi Laplace. Transformasi Laplace ada suatu metode matematika yang digunakan untuk mengubah persamaan dalam domain waktu menjadi bentuk di domain frekuensi kompleks. Tujuannya adalah untuk mempermudah analisis sistem dinamis, terutama sistem yang dijelaskan oleh persamaan diferensial. Dengan transformasi Laplace, operasi turunan dan integral dapat diubah menjadi operasi algebra sederhana, sehingga penyelesaiannya persamaan menjadi lebih mudah. Dalam bidang kami, teknik elektro, transformasi ini sering digunakan untuk menganalisis rangkaian listrik, sistem control, dan respon transient maupun steady state. Ini ada rumusnya ya, Fs sama dengan integral tak hingga dari 0 dengan Ft dikali E pangkat min St dikali dt, dimana Fs itu hasil transformasi Laplace dari fungsi waktu atau Ft merupakan fungsi dalam domain frekuensi kompleks atau S domain. Terus Ft itu fungsi asal dalam domain waktu, time domain, biasanya menggambarkan sinyal, arus, tegangan, atau respon sistem terhadap waktu. Terus E pangkat min St itu faktor eksponensial peredam yang digunakan untuk mengubah fungsi waktu menjadi fungsi frekuensi, berperan sebagai penimbang dalam proses transformasi. Sedangkan S yang ada di sini ya, itu variabel kompleks yang terdiri dari bagian real dan imajiner, yaitu S sama dengan omega ditambah alpha ditambah J omega S, di mana alpha itu bagian real menunjukkan peredaman sinyal, J omega bagian imajiner menunjukkan frekuensi dari osilasi, dan integralnya itu tanda integral menunjukkan bahwa proses transformasi dilakukan dengan menjumlahkan seluruh nilai fungsi Ft, fungsi waktu, dari waktu 0 hingga tak hingga. Ini ada sifat-sifat transformasi Laplace. Ini ada banyak ya, salah satunya ada properti linearitas, properti pergeseran frekuensi, integrasi, perkalian berdasarkan waktu, properti pergeseran kompleks, dan masih banyak lagi. Dan juga itu masing-masing punya tabel transformasi Laplace-nya sendiri yang berbeda-beda. Selanjutnya kita punya transfer function. Transfer function atau fungsi alih adalah representasi matematis yang menunjukkan hubungan antara sinyal masukan atau input dan sinyal keluaran atau output dari suatu sistem dinamis dalam domain Laplace S domain. Secara umum transfer function dinyatakan dengan rumus Gs sama dengan Ys per Xs, di mana Gs itu merupakan fungsi alih sistem atau transfer function menggambarkan karakteristik atau perilaku dari suatu sistem. Ys itu merupakan transformasi Laplace dari sinyal output atau keluaran, dan Xs merupakan transformasi Laplace dari sinyal masukan input. Jadi ini bergantung pada sistem apa yang mau kita buat, jadi baru bisa kita ambil transfer function-nya. Transfer function menjelaskan bagaimana sistem merespon suatu input berdasarkan elemen-elemen penyusunnya. Dalam teknik elektro dan sistem control, transfer function itu digunakan untuk menganalisis kestabilan, respon frekuensi, dan dinamika sistem tanpa harus menyelesaikan persamaan diferensial langsung. Dengan kata ini, transfer function membantu engineer memahami bagaimana input diubah menjadi output, apakah sistem memperkuat, menunda, atau meredam sinyal yang masuk dengan menggunakan transfer function tersebut. Kita masuk ke permodelan sistem mekanik. Permodelan sistem mekanik adalah proses membuat representasi matematis dari sistem mekanik untuk memahami perilakunya. Ini melibatkan penggunaan hukum fisika, terutama hukum Newton, untuk menurunkan persamaan diferensial atau fungsi alih yang menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak translasi dan rotasi. Sistem mekanik ini terdiri dari elemen dasar seperti massa, pegas, dan peredam atau viskositas. Elemen-elemen dasarnya itu ada massa atau M ya, elemen yang menahan percepatan. Hukum kedua Newton menyatakan sigma F sama dengan ma. Terus yang kedua ada pegas atau K, elemen elastis yang menahan gaya berbanding lurus dengan perpindahannya, yaitu Fs sama dengan Kx. Dan peredam atau damper yaitu B, elemen yang meredam gerakan seperti gesekan, gaya peredam berbanding lurus dengan kecepatan.
Jenis permodelannya ini ada 5 ya. Yang aku kasih contoh. Yang pertama itu sistem translasi. Itu gerakan sepanjang garis lurus. Sistem ini dimodelkan menggunakan persamaan yang didasarkan pada hukum Newton 2, di mana sigma F sama dengan ma, yang mencakup gaya dari massa, pegas, dan peredam. Yang kedua itu sistem rotasi, gerakan berputar, rotational. Sistem ini dimodelkan menggunakan elemen-elemen dasar seperti elemen inersia, peredam torsi, dan pegas torsi. Yang ketiga itu ada model matematika, persamaan yang diturunkan digunakan untuk mendapatkan model matematika yang dapat berupa 1. Persamaan diferensial. Untuk fungsinya apa? Menggambarkan hubungan antar variabel sistem seiring waktu. Itu. Contohnya, apakah semakin besar massa, waktu akan jadi semakin lambat gitu. Itu salah satu contoh penggunaan persamaan diferensial. Selanjutnya ada fungsi alih atau transfer function. Rasio output terhadap input dalam domain Laplace digunakan dalam sistem kendali. Yang terakhir ada diagram block, representasi visual dari sistem dan interaksinya. Terus proses permodelannya seperti apa? Yang pertama itu kita identifikasi dulu elemen sistemnya, tentukan komponennya seperti massanya berapa, pegasnya apa, dan peredam yang ada di dalam sistem mekanik itu seperti apa. Yang kedua itu kita buat diagram benda bebas, itu free body diagram, gambar semua gaya yang bekerja pada setiap objek dalam sistem. Contoh kita punya pegas, terus kita taruh bawah pegasnya itu kita kasih massanya besi, anggaplah 10 Newton ya. Nah, itu kita gambar dulu semua gaya yang bekerja pada gaya si pegasnya, terus gaya bebannya berapa. Terus terapkan hukum Newton dengan gunakan sigma F sama dengan ma untuk sistem translasi, atau sigma torsi sama dengan ia untuk sistem rotasi pada setiap elemen sistem. Yang keempat itu kita susun persamaan, gabungkan persamaan dari setiap elemen untuk mendapatkan model matematika sistem secara keseluruhan, yang biasanya merupakan persamaan diferensial. Yang kelima, kita sederhanakan modelnya. Sederhanakan persamaan jika perlu, misalnya dengan menggunakan fungsi alih atau diagram block untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya kita bicara mengenai permodelan sistem elektrik. Permodelan sistem elektrik adalah proses pembuatan representasi matematis dari sistem kelistrikan untuk menganalisis perilaku dan kinerjanya, termasuk pembangkitan, transmisi, distribusi, dan konsumsi daya. Proses ini menggunakan hukum fisika seperti hukum Kirchhoff dan hukum Ohm, dan masih banyak lagi untuk menyederhanakan hubungan antar variabel dalam rangkaian seperti resistor, kapasitor, induktor, dan masih banyak lagi ya. Dan biasanya menggunakan transformasi Laplace untuk mempermudah penyelesaian persamaan diferensial. Nah, ada contoh contoh permodelan sistem elektrik, yaitu simulink juga bisa. Dalam dasar permodelan itu didasari oleh 3 hal yang paling mendasar. Yang pertama itu ada hukum fisika. Model matematis sistem elektrik didasarkan pada hukum-hukum fisika, terutama hukum arus atau hukum Kirchhoff dalam KCL ya, dan hukum tegangan Kirchhoff yaitu KVL. Terus elemen dasar rangkaian listrik terdiri dari elemen dasar seperti resistor, induktor, dan juga kapasitor. Representasinya, perilaku sistem dapat direpresentasikan melalui persamaan matematis, fungsi alih, atau diagram block. Mirip ya sama yang sistem mekaniknya juga. Permodelan sistem mekanik. Sekarang kita masuk ke permodelan sistem hidrolik. Permodelan sistem hidrolik adalah proses matematis dan fisik untuk merepresentasikan, menganalisis, dan memprediksi perilaku sistem hidrolik seperti aliran air di sungai atau jaringan pipa. Tujuannya untuk memahami dan mengevaluasi kinerja sistem baik dalam kondisi saat ini maupun skenario masa depan. Untuk tujuan desain dan perencanaan, model ini melibatkan penggunaan persamaan rekayasa untuk mensimulasikan aliran, tekanan, dan komponen lain dalam sistem. Prinsip dan komponen utamanya itu yang pertama ada sistem yang dimodelkan, meliputi jaringan seperti aliran sungai, sistem irigasi, jaringan distribusi air minum, atau jaringan pipa dengan fluida seperti minyak atau gas. Terus selanjutnya kita butuh komponen dasar. Itu model biasanya mencakup komponen-komponen seperti pipa, pompa, katup, tangki atau menara air, dan konsumen atau titik penggunaan, atau titik kalau kita bahasanya itu set point. Terus prinsip kerjanya ada model memprediksi aliran berdasarkan perbedaan tekanan atau gravitasi, serta memperhitungkan kehilangan tekanan melalui komponen.
Yang terakhir ada media fluida. Meskipun sering digunakan untuk air, permodelan hidrolik juga bisa diterapkan pada sistem yang menggunakan fluida lain seperti minyak, oli, hidrolik dalam mesin industri. Garis permodelannya, yang pertama itu ada permodelan matematika dan rekayasa menggunakan persamaan fisika dan prinsip rekayasa untuk menggambarkan perilaku sistem. Permodelan komputer menggunakan perangkat lunak untuk membuat simulasi sistem yang kompleks. Contoh adalah IPANET yang digunakan untuk simulasi jaringan distribusi air. Model fisika berskala mereplikasi sistem nyata menggunakan mode fisik yang lebih kecil untuk mempelajari proses aliran dalam kondisi yang rumit. Yang ke-14 itu ada pengenalan sistem kontrol. Selanjutnya ada sistem kontrol ya. Sistem kontrol itu susunan komponen yang dirancang untuk mengendalikan suatu proses atau sistem lain agar dapat menghasilkan luaran atau output yang diinginkan. Jadi kita punya suatu sistem yang kita rancang sendiri berdasarkan komponen-komponennya yang kita sudah rancang untuk menghasilkan output yang kita inginkan. Diagram blok adalah cara visual yang paling efektif untuk merepresentasikan sistem kontrol dengan menyederhanakan interaksi antar elemen-elemen dan alur kerjanya. Ada dua jenis sistem kontrol yang umum, yaitu sistem kontrol open loop dan sistem kontrol closed loop. Di sini kita kasih contoh dari penggunaan paling dasar dari sistem kontrol itu. Yang pertama ada kita punya inputan. Kita mau ceritanya mengatur ketinggian tangki. Kita punya inputan ini kita atur masuk langsung ke controller dan juga ke plan. Dari plan ini kita kasih ke sensor. Dari seperti ini kita balikan ke sensor dan sensor itu membalikan lagi ke inputan. Kita kasih contoh visualnya langsung. Dari inputan kita mempunyai inputan valve 1. Valve 1 itu dari inputan ini kita membaca bahwasanya inputan 1 ini mengisi air. Dari mengisi air membuka si valve ya, membuka si mesin. Dari mesin ini akan membaca sensor ketinggian, anggaplah pakai sensor ultrasonik atau ya ultrasonik lah anggap. Dari situ sensor akan membaca ketinggian air secara berkala, secara iterasi dan mempengaruhi ke masukan lagi. Jadi ketika kita punya keluaran yang kita inginkan itu set point setinggi misal kita pengen itu 20 cm ya, 20 cm dari tangki, dari dasar tangki. Jadi kita set dulu set pointnya 20 cm. Terus nanti sensor akan ketika sistem dimulai, inputnya udah membuka controller dan juga si sensor ini membaca inputannya ya, membaca proses kontrolnya. Lalu sensor ini akan mempengaruhi si inputan, apakah si output ini sudah sesuai dengan set point yang kita inginkan. Itu contoh yang paling gampang. Selanjutnya kita bicara mengenai loop terbuka atau open loop. Sistem kontrol loop terbuka atau open loop control system adalah sistem kendali di mana tindakan pengendalian tidak dipengaruhi oleh keluaran output. Artinya sistem ini tidak memiliki umpan balik atau feedback. Jadi dia nggak punya sensor yang tadi mempengaruhi si inputan kepada ketinggiannya si ini ya, tangki air. Pada sistem loop terbuka, pengendalian bekerja hanya berdasarkan perintah input tanpa memperhatikan apakah hasilnya sudah sesuai atau belum. Contohnya adalah mesin cuci otomatis yang beroperasi sesuai waktu yang ditentukan, bukan berdasarkan seberapa bersih pakaian sebenarnya. Jadi ini kalau pakai contoh yang tadi, kita tuh cuma punya input, controller, control proses dan juga output. Contohnya kita itu memberikan inputan itu berupa air. Nah kita masuk nih ke controllernya. Nah dari kontrolnya memproses dari sesuai yang kita udah tanam. Contoh kita pengen inputan itu diproses selama 5 detik. Jadi meskipun mau seberapa besar valve itu terbuka, misal ada valve itu bisa membuka sebesar 100% atau 50% atau 75%, itu tergantung dari kita bagaimana menanamkannya pada kontrol proses pertama. Jadi ini tanpa adanya gangguan ya dari si sensornya. Keuntungan sistem ini adalah sederhana, murah, dan mudah dirancang. Namun kelemahannya sistem ini dapat memperbaiki kesalahannya secara otomatis jika terjadi kegangguan atau perubahan beban. Secara umum, konsep sistem kontrol loop terbuka menggambarkan proses kendali tanpa pengawasan umpan balik, sehingga hanya efektif untuk kondisi yang stabil dan mudah diprediksi. Kalau misalnya untuk tangki biasa yang kita mau
pengisian, misal ya pengisian bak mandi otomatis gitu, kita cukup pakai loop terbuka aja itu bisa sebenarnya. Kita mau inputan itu air selama anggaplah 10 detik itu dalam debit, kita hitung debitnya sendiri, kita hitung arus airnya, kita juga tahu sebenarnya kita mau seberapa debitnya ya. Itu kita bisa cari ya kecepatannya berapa, waktunya berapa lama. Kalau misalnya kita mau full gitu, ternyata dalam perhitungan debit untuk memenuhi satu tangki atau satu bak mandi itu butuh 20 detik. Maka dari situ kita cukup pakai open loop aja untuk mengatur penuhnya bak mandi atau mengisi air bak mandi secara otomatis. Selanjutnya, kalau misalnya kita bicara mengenai loop tertutup, sistem kontrol loop tertutup atau closed loop control system adalah sistem kendali yang menggunakan umpan balik atau feedback untuk membandingkan antara keluaran output dan input acuan set point. Jika terjadi perbedaan atau kesalahan atau error, sistem akan secara otomatis menyesuaikan aksi kendalinya agar output mendekati nilai yang diinginkan. Dalam sistem ini, sensor digunakan untuk mengukur output aktual, kemudian hasilnya dikirim kembali ke pengendali atau controller. Pengendali tersebut akan memproses sinyal error dan mengubah input kontrol sesuai kebutuhan. Contoh sistem kontrol loop tertutup adalah pengatur suhu ruangan termostat. Ketika suhu ruangan turun di bawah nilai yang diatur, sistem otomatis menyalakan pemanas dan akan mematikannya saat suhu sudah tercapai. Contohnya, kenapa kita untuk pemakaian closed loop itu pada tangki tadi ya. Misal, kalau yang closed loop ini dia tuh digunakan untuk hal-hal yang lebih kompleks ya daripada pengisian bak mandi aja. Jadi dari closed loop ini kita bisa gunakan untuk misal kalian kerja di Pertamina terus mau disuruh mengendalikan tinggi dari suatu bensin gitu. Jadi kamu harus sebelum mix antara bensin apa harus dikendalikan dulu. Nah, itu menggunakan closed loop karena dia lebih efisien dan juga lebih kompleks gitu. Jadi ketika harus banget nih kita mutlak tidak boleh ada ke error gitu, batas errornya itu cuma 0,5% gitu, kita harus membutuhkan sensor juga gitu untuk memberikan feedback. Jadi kita nggak bisa menetapkan secara langsung bagaimana sistem itu bisa berjalan, karena dari open loop sendiri kita tuh tidak mendapatkan feedback berupa error ya. Jadi kalau misalnya terjadi error, si sistem itu tidak akan mendeteksi. Sedangkan kalau kita pakai sensor, contoh kita butuh bensin, nggak boleh ada kelebihan sedikit pun, nggak boleh ada kekurangan sedikit pun. Jadi kita harus butuh hal yang presisi. Jadi kita taruhlah dia sensor di situ. Itulah penggunaannya closed loop. Keunggulannya salah satunya kemampuan untuk menjaga kestabilan, mengoreksi kesalahan, dan beradaptasi terhadap gangguan, meskipun kompleksitasnya dan biaya lebih tinggi dibandingkan sistem loop terbuka. Oke, di video kali ini akan menjelaskan cara sistem dari sederhana dari Simulink yang paling dasar ya. Pertama kita start dulu MATLAB-nya, terus kita pencet Simulink, Black Model, create a new model. Ini kita bicara mengenai fungsi-fungsi, ada source, sinks gitu ya. Sebentar. Ketika sudah di ini ya, di Simulink-nya, kita buka library browser. Nanti dia akan menjelaskan banyak sekali browser-browser yang biasa dipakai ya. Ada Eurospace Blocklet, terus juga ada Fuzzy Logic Toolbox. Itu kalau bisa pakai yang lebih advance, tapi kali ini kita akan belajar mengenai yang basicnya aja. Commonly used blocks itu yang bakalan kita pakai tuh, diantaranya ada macam-macam source. Nah, kita lihat di di library bagian sources, kita caranya itu kita drag seperti ini ya teman-teman, konstan atau chirp signal atau mau apa aja. Di sini aku mau pakai 3 jenis. Yang pertama itu ada step, ini yang paling common untuk dipakai. Terus juga ada sine atau sinusoidal, dan juga ramp atau dia linear naik.
Terus untuk menunjukkan dari hasilnya itu kita pakai yang namanya scope. Jadi dia mirip sama osiloskop kerjanya. Terus dari sini kita langsung sambungkan saja ya. Kayak gini caranya, kalian tinggal klik kiri. Terus ini untuk scope-nya itu harus satu-satu ya teman-teman. Tapi ya untuk satu inputan satu outputan. Terus untuk melihat dari hasilnya, pertama-tama kita juga harus ngeran dulu. Ini di copy semuanya, jadi 3 macam inputan dan 3 macam outputan. Untuk melihat hasilnya kita run dulu. Aku pakai stop time-nya 10. Kita run. Setelah kita run, ini scope-nya akan menunjukkan bahwa hasilnya 1 ya. Ini sesuai dengan standarnya gitu. Terus untuk sinusoidalnya bisa dilihat itu hasilnya berbentuk gelombang sinusoidal. Tapi bentuk gelombangnya panjang gelombangnya 1 ya. Itu juga 10 linear, semuanya pokoknya linear sampai ke 10. Itu karena stop time-nya aku pasang di 10 kayak gitu. Terus kalau misalnya aku mau ganti, ini juga bisa diganti. Kita double klik di stepnya, di bloknya, kita buat jadi step time-nya 2. Jadi final value-nya itu aku pasang 5. Step time-nya itu berarti aku akan waktu untuk naiknya dari si diagram itu sendiri, dari apa namanya nih, dari grafik itu sendiri. Kayak tuh dilihat di bawah ya, itu 2 sebanyak 2 waktu ya, 2 detik. T-nya itu 10, dan ke atasnya itu 5, sesuai yang udah kita tunjukkan sebelumnya. Seperti itu. Terus di sini aku akan menunjukkan fungsi gain. Fungsi gain ini bahasanya itu seperti mengali ya teman-teman, mengali dari nilai. Misal aku mau pasang gainnya itu 2. Tadi kan udah ditunjukin bahwa sepanjang dari arus sinusoidal itu tadi kan kalau misalnya standaran itu cuma 1, cuman karena kita udah pasang gain jadi dia puncak atasnya 2 dan puncak bawahnya -2 kayak gitu. Selanjutnya kita akan bicara mengenai simin. Nah ini kita akan ini gak kalah penting karena ini menggunakan yang namanya file.m. Jadi di file.m ini kita mau menggunakan simin ini, misalnya kita lihatnya pakai display ya. Kita untuk menunjukkan suatu bilangan yang sudah kita indikasikan sebelumnya. Ini aku udah tulis di editor, text editor, di file.m udah aku save. Di bawahnya A itu 0123. Langsung aja kita tulis di sini, kita double klik siminnya, terus ditulis A, kita ketik A sebagai indikasi A. Nanti kita run. Oh ya, dari text editornya jangan lupa untuk di run juga. Setelah di run text editornya, kita bisa run juga di simulingnya, dan hasilnya langsung kelihatan di display ada 0123. Kita akan bicara mengenai basic dari matematika yang bisa kita lakukan di Simulink. Ini aku pakai datanya konstan, inputan konstan, dengan bloknya itu kita buka dari math ya. Sebentar, math operations. Kita mau yang paling dasar itu ada yang namanya add atau pertambahan atau perkurangan. Ini kita langsung sambungin aja. Jadi dia butuh 2 inputan A dan inputan B. Terus kita outputnya pakai display. Oh ya, cara lain untuk mencari itu nggak perlu dari library browser, tapi kita bisa langsung aja double klik di blank space-nya itu, blank putihnya itu. Terus kita sambungkan outputnya ke display secara langsung. Kita run dulu. Nanti dia dari hasil penjumlahan itu akan menunjukkan pada display. Wah. Kalau misalnya kita mau ganti, misal inputan satunya itu kita ganti 7 dan inputan 2-nya kita ganti jadi 2, maka hasilnya akan kita run 9. Seperti itu teman-teman. Tapi untuk di summary-nya ini sendiri kita bisa ganti pengaturannya jadi plus minus atau minus plus atau minus minus gitu. Aku mau coba plus minus. Sini inputannya masih sama 7 dan 2, harusnya ya nilainya 5. Kayak gitu teman-teman. Itu untuk summary yang paling mendasar. Di summary ini juga sebenarnya bisa diganti juga untuk beberapa inputan ya. Bisa banyak inputan gitu, nggak cuma 2 aja, bisa tambah menjadi 5, 4, 3 kayak gitu. Selanjutnya kita akan ke yang basic lagi, itu produk. Ini untuk perkalian. Produk ini sistemnya sama ya, sama kayak summary plus minus, cuman kali ini kita khusus di perkaliannya aja. Sekarang aku mau coba inputan 1 dan inputan 2 kita masukin dulu ke summary-nya, ke bloknya, blok
Ini nama bloknya produk atau perkalian. Di sini aku ganti inputan satunya menjadi 1 dan inputan 2-nya tetap kita ganti 2, dan seharusnya langsung ke 2. Itu dia, produk itu sistemnya sama kayak di summary. Untuk selanjutnya aku mau coba summary yang bentuknya seperti ini. Summary yang bentuknya ini biasanya untuk transfer untuk blok diagram sistem control loop tertutup. Biasanya dia pakai summary yang seperti ini, tapi bebas aja sih. Jadi dia tuh yang paling bawah itu untuk feedbacknya, tapi bisa aja sih kalau pakai yang kotak itu juga nggak mempengaruhi apa-apa, cuman biasanya lebih dipakainya itu. Kita masukin lagi konstan, terus konstannya kita masukin ke inputan yang pertama dan juga yang kedua dengan peraturan aku pakai plus dan plus. Aku pakai plus dan minus. Aku inputan pertama aku ganti nilai jadi 5, inputan kedua aku ganti jadi 1, seharusnya jadi nilai 4 ya. Kita run. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan bicara mengenai konstan. Kita pakai ada konstan. Kita bakalan ngobrolin tentang 3 blok-blok yang lainnya yang nggak kalah penting. Yang pertama itu ada yang namanya ABS ya, ABS itu untuk menunjukkan nilai mutlak pada matematika. Jadi misalnya nilai mutlak ini kita langsung tunjukkan kepada display ya. Di mutlak ini kita punya nilai itu 1, inputannya konstannya 1, terus kita ganti nih menjadi minus 1, maka hasilnya akan menunjukkan tetap 1 di display karena nilainya dia itu nilai mutlak itu ada pada si apps-nya itu tersendiri. Terus selanjutnya kita mau coba juga salah satu blok yang gak kalah penting juga pada sistem control. Yaitu namanya sign ya teman-teman. Sign itu fungsinya untuk menyamakan outputan seperti itu. Jadi outputan itu harus antara 0 atau 1. Meskipun inputannya kita 7, 9 itu jadi outputnya itu for real inputs, output 1 untuk positif dan minus 1 untuk negatif. Kayak gitu, itu untuk sign. Selanjutnya ada salah satu juga yang gak kalah penting, itu namanya bias. Jadi bias ini seperti katanya ya, dia tuh akan membuat nilai itu menjadi bias, dimana Y nilai output sama dengan U atau nilai inputan ditambah berapa biasnya. Jadi bias tuh kayak rumusnya gitu. Kalau di sini biasnya aku ganti menjadi 6. Jadi kita masukin lagi inputannya konstan, terus outputannya dengan bentuk display. Oke, terus kita run, hasilnya pasti 7. Kalau misalnya inputan aku ganti jadi 10, maka outputnya juga tetap akan menjadi 16 karena adanya nilai bias yang udah aku pasang di salah satu bloknya ini ya teman-teman. Jadi nilainya akan selalu bias dengan penambahan nilai 6 tergantung dari bias yang kita inginkan. Selanjutnya aku ada kasih tunjuk satu lagi tool yang gak kalah penting, yaitu namanya Mux. Fungsi dari Mux ini sendiri adalah untuk menyatukan berbagai macam inputan jadi menjadi satu output. Nah, di sini aku pakai satu input. Yang pertama itu adalah nilai konstan, yang kedua itu aku pakai inputan sources bentuk sinusoidal, dengan outputnya itu aku mau nunjukin pakai scope.
ada sinusoidal, dan kita pakai 3 inputan ya. Satu inputnya lagi aku pakai tambahan, yakni pakai gain. Jadi ada dua jenis sinusoidal, ada yang satu aku gain, ada yang satu aku sinusoidalnya aja. Oke, ini sinusoidal sebagai output yang kedua ya, inputan yang kedua. Ini dengan sinusoidal dengan gain aku jadikan inputan yang kedua. Selanjutnya untuk yang ketiga kita cabangkan hanya sinusoidal saja. Kita coba run ya. Aku coba gainnya aku ganti dengan 7. Aku ganti dengan 4. Aku run. Ini akan menunjukkan, aku lupa. Scope-nya juga lupa. Tambahin scope di sini untuk menunjukkan hasil outputan dari 3 input tersebut. Harapannya sih ada 3 grafik ya. 3 grafik. Yang pertama itu ada dari konstan, yang kedua ada sinusoidal yang kita gain 4 kali, dan ini dia. Yang biru itu menunjukkan untuk sinusoidal yang udah kita gain, yaitu inputan yang kedua. Terus untuk yang kuning itu merupakan konstan nilai 1, dan yang merah itu sinusoidal yang tadi seperti kita tunjukkan dari awal itu secara normalnya dia itu tetap nilai 1 ya. Jadi 1 puncak atas dan min 1 puncak bawah. Seperti itu. Dan ini juga scope itu bisa digunakan untuk masing-masing inputan teman-teman. Jadi kalau misalnya kita menunjukin satu inputan aja, nih kita langsung cabangkan ke yang sinusoidal, kita langsung bisa melihat secara langsung sinusoidalnya aja, output untuk sinusoidalnya. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai salah satu tools yang cukup penting juga pada Simulink, yaitu namanya switch. Jadi dia itu digunakan untuk ketika kita mau punya 2 inputan tapi nggak mau dua-duanya berjalan secara langsung gitu. Jadi aku pakai namanya manual switch. Dengan inputan pertama itu aku pakai sources, yaitu sinusoidal. Yang kedua itu aku pakai step ya. Terus kita tunjukkan ini outputannya dalam bentuk scope. Ini untuk menunjukkan inputan mana yang sedang kita running gitu. Kita langsung run. Ini kan masuk di inputan pertama, maka inputan pertama yang berupa sinusoidal, maka hasilnya pun akan menunjukkan gelombang sinusoidal. Coba kita ganti untuk switch ya. Kita gunakan switchnya. Itu kita pencet double tap ya di switchnya. Ini sudah yang kedua ya teman-teman. Itu udah ke yang step. Seperti itu fungsi switch. Masuk ke kesimpulan dari materi ini adalah bahwa MATLAB dan Simulink merupakan alat utama dalam analisis dan perancangan sistem dinamis di bidang teknik. MATLAB berfungsi untuk perhitungan matematis dan analisis numerik, sedangkan Simulink digunakan untuk permodelan atau modeling dan simulasi secara visual menggunakan block diagram. Melalui konsep ini, sistem yang akan kita buat dapat diuji dan dianalisis tanpa perlu membangun perangkat fisik terlebih dahulu. Dalam dasar sistem dinamis, dipelajari transformasi Laplace dan fungsi alih atau transfer function sebagai cara untuk memahami hubungan antara input dan output pada sistem mekanik, elektrik, maupun hidrolik. Tapi yang udah kita tunjukkan tadi itu ada elektriknya ya teman-teman. Selain itu, pengenalan sistem kontrol dengan diagram blok membantu memahami alur sinyal dan referensi hingga keluaran. Sementara itu, bagian dari Simulink mengajarkan menggunakan berbagai jenis blok seperti sources, sinks, math library, terus ada mux, dan masih banyak lagi termasuk dalam switch. Dengan menguasai blok-blok tersebut dan memanfaati M-files yang sudah aku tunjukkan tadi sebagai salah satu A ya, fungsi A sama dengan 0,123,
kita dapat membangun dan menganalisis model sistem yang kompleks secara efisien dan struktur. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Semoga teman-teman jadi tertarik untuk mempelajari MATLAB lebih dalam dan juga bisa paham mengenai dasar-dasar dari permodelan dan juga simulasi. Dan setelah ini kita juga akan pelajari lebih banyak lagi mengenai simulasi-simulasi. Jadi teman-teman semoga bisa tertarik juga dan mau belajar lebih dalam lagi mengenai hal tersebut. Sekian dari aku, terima kasih.